Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, mengendalikan emosi di bulan puasa. Emosi, nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia, dua-duanya ada. Akal ada, nafsu juga ada. Yang namanya manusia marah wajar. Tapi jangan berlebihan. Ketika Rasulullah SAW selesai perang Badar, beliau berpidato depan para sahabatnya. Wahai para sahabat, baru saja kita perang besar, tapi jangan lupa kita masih menghadapi musuh yang lebih besar dari ini. Sahabat bertanya, siapa lagi Rasulullah? Ini perang sudah sangat besar. Rasul bersabda, musuh yang ada di diri kalian yaitu hawa nafsu. Ini berat. Bagaimana caranya kita menghindari rasa marah, menghindari emosi kita? Bagaimana caranya? Emosi itu ada, tapi bagaimana cara menghindarinya biar nggak datang kepada kita? Yang pertama, dengan sholat 5 waktu, kerjakan dengan tumaninah. Bukankah dalam kita sholat selalu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Jelas dalam ayat ini semua diserahkan kepada Allah. Walaupun ada yang menjengkelkan kita, tidak dihiraukan. Yang penting hidup mati saya hanya untuk mengharap keridhaan daripada Allah. Aqimis sholah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau kita mengingat Allah, betapa kecilnya kita tidak berharga. Ibarat sebutir pasir di padang pasir, ibarat setetes air di samudra yang sangat luas. Siapa kita? Bukan siapa. Makanya kalau dengan sholat kita mengingat Allah, betapa rendahnya kita, tidak berarti apa-apa. Makanya kendalikan hawa nafsu, malu sama yang maha kuasa. Yang kedua, caranya bagaimana? Perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya membuat orang dapat pahala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena di hari kiamat Al-Quran akan diberikan syafaat kepada siapa yang membaca Al-Quran. Bukan hanya syafaat yang Rasul janjikan, keterangan batin. Minimal kalau Anda tidak membacanya, ngedengerin tuh murotal. CD, PCD, kaset, sok dibaca. Dengerin aja deh sambil warawiri, tapi telinga dengerin. Akan lebih tenang hati kita daripada Anda ngedengerin musik blang blang breng brong brang breng brong. Bikin jengkel kita. Perbanyak. Ketiga, tidur yang cukup. Biasanya orang kalau kurang tidur uring-uringan. Kecuali kalau orang yang memang insomnia. Udah terbiasa. Orang yang biasa tidur 6 jam, hanya 2 jam, itu uring-uringan. Udah puyeng, udah segala macam. Kayak ibu-ibu nih. Datang dari jam berapa? Kalau kita, saya Abdel, Agung dan Agus dan kawan-kawan biasa begadang, marboto semua. Kalau ibu-ibu yang baru tumben begadang pulang dari sini, sekali doang udah liur. Kelayang, anak diomelin, laki dimarahin, mana belum masak. Ayo, iya apa iya? Iya. Makanya cukupkan tidur. Kurang emosi. Ngapain lagi? Jangan sampai keausan. Kalau orang lapar masih bisa nahan. Kalau orang aus gampang emosi orangnya. Hati-hati. Sekarang ini menghindarinya. Sekarang kalau emosi sudah datang kepada kita, caranya bagaimana? Mengatasinya. Beda loh. Tadi menghindarinya, sekarang mengatasinya. Cara yang pertama berwudu. Kenapa berwudu? Yang namanya setan diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata setan. Aku diciptakan olehmu ya Allah dari api, sementara Adam cuma dari tanah. Api hanya bisa padam dengan air. Wudu dengan air. Wudu yang sempurna.
Sebagaimana Rasul mengajarkan dalam Al-Maidah ayat 6 pun Allah mengajarkan. Wudu yang sempurna, yang benar-benar semua terbasuh, emosi akan berkurang. Api diguyur dengan air akan berkurang. Atau Anda duduk. Kalau lagi emosi berdiri, cara mengatasinya duduk. Kenapa? Setan pusatnya di sini. Nafsu. Kalau Anda duduk, ketekuk nih udel kita, nafsu berkurang. Bahkan Rasul mengajarkan, kalau tidak juga reda emosi Anda, sholat mutlak 2 rakaat. 2 rakaat, 2 kali ruku, 4 kali sujud. Bodong kita nih ketekuk luar biasa dalam, nafsu akan jauh berkurang. Rasul bersabda, kalau duduk pun belum reda emosi kalian, berbaring. Kenapa? Pakai ini. Ketika berdiri, marah dengan orang, bisa nonjok, bisa mukul, bisa nyengkat, bisa nampol dan seterusnya. Tapi kalau kita duduk, gerakan kita kurang lincah. Iya apa iya? Apalagi kita berbaring. Tidak bisa berdaya. Begitulah Rasul mengajarkan. Dengan apalagi caranya? Banyak baca ta'awuz. Ketika suatu saat Rasul dengan para sahabat sedang berjalan, di jalanan ada orang sedang berantem. 2 orang laki-laki. Urat lehernya sampai kelihatan. Ibu pernah lihat orang lagi emosi? Urat lehernya ngegenteng. Kelihatan. Rasul bersabda, saya tahu caranya biar mereka berhenti teriak-teriak. Sahabat yang lain bagaimana? Mereka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut kalimat ta'uz ini, emosi orang akan berkurang. Apalagi zikir. Anda lihat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian orang bahwa zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian menjadi tenang dan tentram. Hati-hati. Jangan kita lepas emosi. Islam mengajarkan orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang kuat yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Insya Allah kita semua termasuk golongan yang ini. Amin.